Salam, Om Swastiastu Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Mendy Sepitra, NIM 2052000005 dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang penerapan teori substantif dalam perkara di Indonesia, baik keadilan substantif maupun keadilan prosedural, sama-sama berangkat dari esensi kebaikan hukum yang sama. Berikut latar belakang tentang teori keadilan substantif dan prosedural. 1. Dulu, pada saat kekuasaan ada di satu tangan monarki atau raja, kalau ada warga masyarakat merasa dirugikan haknya, maka mereka mengajukan perkara itu kepada raja. Setiap perkara yang muncul kemudian diserahkan kepada hakim-hakim oleh raja agar diadili menurut kreasinya masing-masing sesuai dengan rasa keadilan yang ditemukan dalam penggaliannya. Untuk itu, di dalam negara harus ada lembaga legislatif yang membuat hukum tertulis atau undang-undang, sedangkan hakim dimasukkan dalam lembaga yudikatif atau yang menegakkan undang-undang di pengadilan jika ada sengketa. Hakim tidak boleh membuat hukum, tapi harus menjadi corong pembuat undang-undang. Sejarah kemudian berputar lagi, keadilan dalam bentuk putusan. Putusan hakim di luar undang-undang yang ternyata dibutuhkan karena di dalam kasus yang sama seringkali terdapat latar belakang situasi yang berbeda. Keadilan dipandang selalu dinamis, tak bisa dikunci dengan undang-undang yang statis. Pengertian keadilan substantif merupakan keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani atau keyakinan hakim. Putusan keadilan substantif tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada respon masyarakat dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang mendalami suara hati masyarakat. Artinya, hukum mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Isi dari keadilan substantif dalam putusan hakim lebih lanjut akan dijelaskan oleh Lutfan dan Samsudin sebagai berikut. Keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparsial, dan rasional atau logis. Berdasarkan konsep tersebut, ada 4 ciri untuk mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu adanya objektivitas, kejujuran, imparsialitas, dan rasionalitas. Istilah objektif sering dipertentangkan dengan istilah subjektif, di mana parameter objektif menggunakan kriteria eksternal yang bersifat rasional yang berada di luar diri orang yang memberi penilaian, sedangkan istilah subjektif menggunakan parameter internal yang terdapat dalam diri orang yang memberi penilaian. Misalnya berdasarkan persepsi, berdasarkan asumsinya atau keyakinannya, suatu keterangan atau pendapat atau informasi atau fakta dikualifikasikan objektif bila sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya tentang objek tersebut. Dalam penelitian, suatu putusan hakim dikualifikasikan bersifat objektif bila informasi, keterangan, fakta, atau bukti yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau tergugat adalah informasi, keterangan, fakta, atau bukti yang sesungguhnya dan bukti yang benar. Parameter objektif itu dilihat dari 4 hal, yaitu 1. Terdakwa atau tergugat terbukti melakukan perbuatan atau tindak pidana dengan didukungnya alasan yang kuat. 2. Pernyataan terdakwa atau tergugat terbukti melakukan tindak pidana
atau perbuatan yang melawan hukum, didukung oleh dua alat bukti. Ketiga, kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan terdakwa atau tergugat terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, sekurang-kurangnya dengan nilai cukup. Dan keempat, kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa tergugat dengan nilai cukup. Parameter kedua dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang jujur. Jujur atau kejujuran berarti adanya korelasi antara keberadaan atau esensi atau sifat atau identitas atau kualitas yang melekat atau dimiliki sesuatu hal sesuai dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat identitas atau kualitas mengenai sesuatu hal tersebut. Misalnya, keberadaan atau sifat atau identitas atau kualitas suatu informasi bersesuaian dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat atau identitas informasi tersebut. Informasi atau keterangan yang dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang salah, informasi atau keterangan yang benar dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang benar. Indikator pertimbangan yang jujur diukur dari 1. Adanya kesesuaian antara keberadaan fakta-fakta yang diterangkan saksi dan terdakwa atau terdakwa atau tergugat di persidangan dengan keterangan fakta-fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar. 2. Adanya kesesuaian antara fakta dalam persidangan dan fakta dalam putusan. Dan ketiga, sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana perbuatan yang didakwakan atau digugat kepada terdakwa, tergugat, dan dalam membuktikan kesalahan terdakwa atau tergugat bernilai cukup. Parameter ketiga dari keadilan substantif adalah pertimbangan imparsial yang berasal dari kata impartial dalam arti leksikal ditempatkan sebagai lawan kata dari partial atau memihak, bias atau condong, dan prejudice atau prasangka. Secara konseptual, imparsial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau dua kepentingan yang bertolak belakang. Imparsial dapat juga dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan memperlakukan segala sesuatu secara sama tanpa membeda-bedakan atau diskriminasi atau tanpa mengistimewakan atau privilege. Putusan hakim dalam mengadili suatu perkara dikualifikasikan bersifat imparsial apabila dalam memutuskan perbuatan yang didakwakan digugat kepada terdakwa, tergugat, dan memutuskan kesalahan terdakwa atau tergugat. Apakah terbukti atau tidak, hakim bersikap tidak memihak di antara pihak yang berkonflik, yaitu antara negara atau masyarakat yang direpresentasikan oleh jaksa dan terdakwa atau tergugat yang diduga melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum. Walaupun misalnya jaksa dalam persidangan peradilan pidana mewakili kepentingan negara atau masyarakat atau kepentingan publik, sedangkan terdakwa mewakili dan memperjuangkan kepentingan pribadinya. Walaupun hakim harus bersikap imparsial atau tidak memihak, tapi dia harus berpihak kepada kebenaran, informasi yang benar, keterangan yang benar, fakta yang benar, alat bukti yang benar, dan ketentuan hukum yang benar. Parameter pertimbangan imparsial diukur dari 1. Bobot uraian keterangan saksi atau saksi-saksi acem proporsional dengan uraian keterangan terdakwa atau tergugat dan keterangan saksi-saksi. 2. Dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa atau tergugat dan keterangan saksi dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan terdakwa atau tergugat dan kesalahan terdakwa atau tergugat. Hakim mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum dan atau pembelaan terdakwa atau tergugat, dan sikap imparsialitas hakim tergambar dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan melawan hukum tergugat dan kesalahan terdakwa atau tergugat. Parameter keempat dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan yang rasional dan logis. Rasional artinya sesuai dengan nalar atau
dapat diterima oleh akal sehat dan logis, artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika. Indikator parameter rasional diukur dari kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis, kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup, dan tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumentasi. Lanjut, contoh kasus yang diperlukan keadilan substantif. Yang pertama itu kasus pencurian satu buah semangka yang dilakukan oleh Kholil dan Basar Suyanto yang dihukum 15 hari, percobaan 1 bulan. 2. Kasus pencurian kapuk randu yang dilakukan keluarga Manisi yang dipidana 24 hari. Yang ketiga itu kasus Mbok Mina yang dituduh mencuri 3 biji kakao seharga Rp2.100 yang dihukum pidana percobaan 1 bulan 15 hari. Kasus keempat itu kasus Pak Klijo Sumarto dan masih banyak kasus lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.